Ya, jika Anda wajib pajak, mungkin Anda pernah mendapatkan yang namanya SP2DK. SP2DK ini biasanya dikirimkan dari kantor pajak karena ada yang perlu diminta penjelasan dari kita, dari wajib pajak. Apa resikonya jika kita tidak menanggapi SP2DK ini? Ya, ketika WP mendapatkan SP2DK, itu artinya kita sebagai wajib pajak ada yang perlu kita jelaskan kepada petugas pajak, atau dalam hal ini AR-nya ya. Jadi ada yang kurang sinkron ataupun tidak pas, ataupun yang harus diminta penjelasan dari kita. Nah, mengenai penjelasan ini cukup banyak ya. Ada juga misalnya nih, kita ditemukan tidak membuat faktur pajak ataupun tidak menerbitkan faktur pajak, dan masih banyak lagi lah, misalnya mengenai omset dan segala macam. Nah, itu perlu kita tanggapi. Nah, apa resikonya kalau misalnya kita tidak menanggapi? Resikonya adalah kita akan dianggap bahwa apa yang tertulis di surat SP2DK itu adalah benar. Jadi kalau misalnya di sana ada surat ya, kita diminta penjelasan bahwa pajak menemukan ada faktur pajak misalnya 1 miliar nilainya, belum dibuat faktur pajak. Nah, kalau misalnya kita tidak menanggapi, maka kita akan dianggap menyetujui surat tersebut. Jadi untuk itu maka kita harus benar-benar, jika ada surat, kita tanggapi. Waktu kita untuk menanggapi itu dikasih waktu sekitar 14 hari sejak surat itu Anda terima. Jadi sejak surat itu Anda terima, 14 hari sejak itu kita diberi waktu untuk memberi penjelasan kepada petugas pajak. Ini harus segera diberi penjelasan, karena kalau misalnya kita tidak memberi penjelasan ataupun menyanggah, itu artinya kita menyetujui apa yang tertulis di sana. Dan ini akan tentu memberatkan kita. Padahal untuk menanggapi itu sangat mudah. Menurut SE 05 PJ 2022 ada 3 cara untuk menanggapi SP2DK. Yang pertama adalah tentunya kita langsung ke kantor pajak, bertemu dengan AR-nya. Tidak perlu kita harus bawa-bawa data dulu ya, tapi paling tidak kalau misalnya kita tidak paham, karena kebanyakan WP itu tidak paham, makanya dibiarkan. Nah, kalau misalnya kita tidak paham, kita ke kantor pajak aja, bertemu dengan AR, karena di surat SP2DK itu pasti dituliskan siapa yang harus kita hubungi. Nah, kita konsultasi aja, kita tanyakan apa yang jadi persoalan. Nah, yang kedua, cara yang kedua adalah menurut SE 05 tadi, bahwa kita bisa lewat online, bisa lewat telepon, lewat video call dengan AR-nya, karena memang di sana juga ada nomor WA atau nomor HP-nya ya, di nomor teleponnya juga di sana bisa kita hubungi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan mengirimkan surat, misalnya kita di luar kota atau jauh, tidak di tempat, maka kita bisa mengirimkan surat ke kantor pajak. Itu sudah termasuk kita menanggapi surat tersebut. Nah, kalau kita tidak menanggapi, itu resiko kita. Dan artinya apa yang tertulis di surat itu kita dianggap orang pajak benar, karena kita tidak menyanggah atau kita tidak mengomentari atau kita tidak memberi data-data, sehingga apa yang tertulis di sana dianggap benar oleh petugas pajak, dan itu merugikan kita. Nah, ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau misalnya saya sudah menanggapi, saya sudah memberi data, misalnya di hari kedua ya, kan ada 14 hari ya, di hari kedua saya langsung memberi data atau menanggapi data, kemudian ternyata data itu ada yang harus direvisi. Apakah bisa? Tetap bisa, tapi harus di waktu yang 14 hari itu. Jadi kalau misalnya di hari kedua Anda sudah memberi data, ternyata data itu salah, bisa Anda antarkan lagi di hari ketiga, di hari keempat, hari kelima, tapi masih tetap di kurun waktu 14 hari itu. Itu tidak
harus di kurun waktu itu. Karena kalau misalnya sudah lewat, artinya waktunya hanya 14 hari. Nah, itu buat teman-teman ya yang memiliki masalah dengan SP2DK. Kalau ada yang tidak paham, karena memang kebetulan kebanyakan karena tidak paham, WP tidak paham, udah banyak pekerjaan, tidak paham, ya kita yakin pasti dibiarkan. Padahal kalau dibiarkan tadi resikonya, apa yang tertulis di sana menjadi benar, dan itu tidak bisa kita sanggah, ataupun tidak bisa lagi kita gugat. Karena kita sudah mengakui, itu sudah termasuk mengakui kalau kita tidak ada tanggapan. Karena itulah kita harus proaktif. Kalau ada surat SP2DK itu harus kita tanggapi, kita ke kantor pajak. Bisa ada 3 tadi caranya, bisa ke kantor pajak langsung, bisa lewat telepon, atau bisa lewat surat. Itu semua ada 3 sarana sesuai dengan SE05 PJ 2022. Dan yang paling penting lagi, jangan sampai lewat waktunya, diingat 14 hari. Jadi sebanyak apapun pekerjaan Bapak Ibu, kalau sudah datang surat, langsung buatlah di agenda bahwa hari ini saya harus ketemu AR, ataupun saya harus membawa data-data ini. Itu harus kita tindak lanjuti. Karena tadi risikonya sangat fatal ya. Dan itu akan menjadi ketetapan nantinya. Jadi SP2DK ini tidak sama seperti STP ya, surat tagihan pajak. Itu berbeda. Kalau surat tagihan itu sudah ada nilainya yang ditagih ke kita. Kalau SP2DK itu adalah masih meminta penjelasan, benar tidak. Jadi tidak sama. Jadi SP2DK itu belum hutang pajak, tapi masih minta penjelasan. Tapi kalau memang kita tidak memberi penjelasan, itu nanti akan berubah menjadi surat tagihan pajak. Itu akan ditagih karena tidak ada penjelasan. Tapi kalau kita ada penjelasan, nanti petugas pajak akan mempertimbangkan data itu dengan yang sebenarnya bagaimana. Apakah benar ataupun sesuai dengan data-data kita. Jadi nanti akan dipertimbangkan, dan kita nanti akan kembali ada surat lanjutan dari hasil tanggapan kita itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan dianggap sepele SP2DK ya, karena itu bisa jadi bumerang buat perusahaan kita. Selalu tanggapi dan bersikap sopan, misalnya ke kantor pajak, ditanyakan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya juga bisa ditanyakan di sana. Sehingga kita bisa mempersiapkan data, bisa paham maksud dari surat tersebut. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Buat Bapak Ibu silakan like ya video kami ini kalau bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe, supaya Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi-informasi pajak yang terbaru dari kami. Karena informasi pajak itu selalu berubah-ubah dan selalu ada ilmu yang kita dapat dari penjelasan-penjelasan video yang kita tonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan harapan kami Bapak Ibu semua sehat dan tidak ada persoalan di pajak. Jangan lupa untuk yang PKP ya, jangan lupa tetap laporkan SPT masa walaupun nihil. Karena nanti kalau tidak dilaporkan, denda 500.000 per bulan. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya.